apa kabar semuanya? Baik, eh, kembali lagi dengan saya di Learning Journal Teknik Produksi Film. Udah lama banget ya kita nggak ketemu, kemarin tuh kepotong tes Learning Journal pertemuan 9 ya. Sekarang dibahas oleh kelompok Iin dan kawan-kawan tentang, kita langsung aja ke pembahasannya tentang teknik penulisan skenario, di mana skenario yang kita ketahui itu adalah aktivitas praproduksi sebagai kerangka dasar dalam pemikiran, karena nggak mungkin dalam pembuatan film hidup juga film. Kayak misalkan kita membuat film tentang Dilan, itu nggak mungkin kan, tentang yaudah buat aja mau kayak gimana alurnya, nggak bisa di saat produksinya, harus di praproduksi dulu dalam penulisan skenario. Alurnya penulisan skenario itu bagaimana? Yang pertama ada ide cerita. Kita pikirkan dulu apa ide cerita, apa idenya yang mau dimasukkan ke dalam film. Itu outline, makna kerangka ceritanya. Terus sinopsis, garis besar atau ringkasan yang menggambarkan isi dari sebuah film tertentu. Ada treatmentnya, terus ada scan plot atau nggak scan plot, poin-poin alur cerita yang dikonstruksikan dari adegan awal sampai akhir. Jadi buat nih scan plotnya. Terus ada script atau skenario, atau bahasa Indonesianya adalah buku panduan. Buku panduan sendiri kan itu kan kayak misalkan kalau aktor itu harus kan buat ngapalin skrip, sama skrip itu dibuat dalam praproduksi. Format penulisan skrip sendiri itu terbagi nih teman-teman. Yang pertama ada judul skripnya, judul buku panduannya apa, judul dari filmnya. Terus ada scan juga nih terbagi, di dalam judul itu ada scan heading, set, waktu, deskripsi kejadiannya, terus tempatnya, nama tokohnya, dialognya gitu, ada transmisinya. Yang kedua ada storyboard. Storyboard itu apa sih? Potongan gambar yang seperti bentuknya kayak komik gitu, papan cerita gitu. Nih seperti ini contohnya. Terdiri dari apa aja sih? Yaitu terdiri dari subjudul tentunya, terus visual, audio, dialog, dan properti. Kayak misalkan propertinya pedang gitu kan. Terus kayak gimana adegannya, apa yang ditusuk gitu, misalkan mau menusuk perutnya, berarti yang di dalam papan itu. Terus yang ketiga ada breakdown script. Apa sih breakdown script itu? Yaitu penguraian setiap adegan dari skenario. Jadi breakdown script itu untuk tahu apa aja kebutuhan yang diperlukan dalam 3 tahap itu: praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Tujuannya apa sih? Untuk merencanakan produksi, terus ada penjadwalan, terus ada anggaran, terus komunikasi tim, ada kontrol produksi. Pembuatannya yang pertama tentunya kamu harus baca dulu nih skripnya atau ceritanya, naskahnya sampai selesai, agar dimana kamu tuh dapat memahami maknanya terlebih dahulu. Terus tandain aja apa yang penting gitu, kayak misalkan yang penting lokasi di skripnya itu ada di danau gitu, berarti itu tandain di danau. Nanti itu kan buat ditulis di background script tuh. Terus ada background budget. Kan tadi kalau background script itu untuk apa aja yang dibutuhin. Kalau misalkan ini untuk merinci biaya produksi, praproduksi, dan pasca produksi. Biaya produksi itu terbagi apa aja sih? Terus ada penggambaran pembiayaan naskah. Tentunya kalau membuat naskah nggak asal buat naskah gitu aja di print, nggak gitu. Terus ada alur-alurnya juga.
Terus ada casting, berarti kalau casting kan tetap aja ngeluarin uang kan untuk krunya atau untuk aktornya. Terus ada lokasi yang mau dipakai. Kalau misalkan lokasi yang mau dipakai itu perlu izin pasti perlu transport kan, perlu uang untuk pemberian izin itu. Terus biaya produksi itu apa aja di background budget itu nanti ditulis. Gajinya pasti gaji kru dalam pembuat filmnya, terus peralatan yang dibutuhin pasti ada yang dibeli, terus transport sama eating atau makannya itu harus perlu dipertimbangkan. Sekecil apapun biaya itu harus dipikirkan, harus dirinci. Yang selanjutnya kalau di pasca produksi tentunya ada editing, ada desain sama pemasaran. Jadi itu nggak akan gampang kalau misalkan nggak ada uangnya gitu, harus ada budgetnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya juga membahas tentang departemen produksi. Sebenarnya sudah dijelaskan ya di pertemuan sebelumnya, tinggal ditonton aja. Tapi ini sekilas aja membahas departemen produksi itu ada produsernya, terus ada bagian art, ada bagian casting atau aktornya gitu, talent, terus ada kameramen. Itu departemen produksi banyak banget teman-teman. Oke, sekian aja untuk pertemuan learning journal ke-9 ini. Sampai jumpa di learning journal terakhir. Oke, jangan lupa lagi teman-teman. Dah, bimbingan coaching Islam cara menceriakan.